Baiklah, sekarang kita lanjut listrik dinamis tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini terbagi dua, ada hukum 1 Kirchhoff, ada hukum 2 Kirchhoff. Di mana hukum 1 Kirchhoff itu bunyinya adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan pada suatu rangkaian listrik tertutup. Maksudnya di sini, jika ada titik cabang dalam rangkaian listrik, maka di sana akan ada penyebaran arus. Jadi misalkan seperti ini, kita punya rangkaian listrik lalu bercabang rangkaian listriknya. Maka nanti akan ada arus yang memasuki titik cabang dan akan ada arus yang keluar dari titik cabang. Nah, sehingga bisa dirumuskan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi I ini adalah arus ya. Nah, pada gambar ini terlihat arus yang masuk ke titik cabang. Titik cabangnya itu yang ini. Ini namanya titik cabang. Nah, arus yang masuk melalui titik cabang itu adalah I1. Sedangkan yang keluar adalah I2 dan I3. Jadi I1 sama dengan jumlah arus yang keluar I2 ditambah I3. Nah, ini hukum 1 Kirchhoff. Jadi dia lebih membahas tentang arus yang di percabangan. Nah, lalu hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini membahas tentang beda potensial, di mana katanya jumlah beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana yang disebut dengan beda potensial, jumlah beda potensial yang sama dengan 0 itu. Rangkaian tertutup maksudnya rangkaiannya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengukur beda potensial, ini A, B, C, D. Dari titik A ke B, ke C, ke D, kembali lagi ke A. Itu beda potensialnya adalah 0. Oke, jadi dia membentuk rangkaian loop atau lingkaran seperti itu. Maka kan nggak ada perbedaan potensialnya. Jadi sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, di sini biasanya aplikasi dalam mengerjakan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff ini dalam rangkaian loop. Nah, biasanya hukum 1 Kirchhoff dan 2 Kirchhoff itu kita lihat pada rangkaian 2 loop, sedangkan hukum 2 Kirchhoff ini hanya terlihat nanti pada rangkaian 1 loop. Oke, nah di mana ada langkah-langkah atau tahapan dalam mengerjakan soal aplikasinya. Yang pertama, dalam rangkaian loop itu nanti kita diharuskan menggambarkan arah arus listrik. Oke, jadi diharuskan menggambarkan arah arus listriknya. Nah, di mana di sini arus listrik itu dia mengalir dari beda potensial tinggi yang dari kutub positifnya ke beda potensial yang rendah. Jadi ini disambung lagi ya, ke beda potensial yang rendah. Oke, jadi kalau nanti seandainya banyak baterai, di situ kita pilihlah baterai yang punya tegangan yang lebih tinggi. Di situ kita alirkan arah arusnya dari kutub yang positif. Nah, di sini ada beberapa catatan. Kuat arus itu bisa nilainya positif jika arah arus itu searah dengan arah loop. Kuat arus juga bisa bernilai negatif jika arah arus itu berlawanan dengan arah loop. Nanti pengerjaannya untuk tanda plus dan min ini nanti lebih ke hukum 2 Kirchhoff dan hukum 1 Kirchhoff. Kita lihat langkah yang kedua. Oke, kita lihat yang kedua yaitu tentukan arah loop yang kedua. Nah, bagaimana cara kita menentukan arah loop? Arah loop itu nanti lebih mudah, agar lebih mudahnya digambarkan searah dengan arah arus listrik. Sebenarnya kita kalau menggambarkan arah loop itu boleh kemana saja, terserah, boleh searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Tapi biar lebih mudah, gambarkanlah arah loop tadi searah dengan arah arus listrik. Nah, lalu ketentuan yang ketiga, untuk langkah yang ketiga, yaitu kita menentukan apakah nilai E positif atau negatif. Jadi E ini adalah beda potensial ya, atau GGL. Nah, jadi E ini dia bisa bertanda positif jika arah loop itu bertemu dengan kutub positif baterai. Sedangkan E bisa bernilai negatif jika arah loop tersebut dia bertemu dengan kutub negatif baterai. Baiklah, untuk memantapkan kita akan coba bahas soalnya
rangkaian 1 loop dan rangkaian 2 loop. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Suatu rangkaian ditunjukkan seperti pada gambar. Di sini ada rangkaian beberapa komponen elektronika atau komponen listrik. Di sini ada baterai 3 volt, hambatan dalamnya 0,1 ohm, lalu 2 ohm hambatan luarnya, dan 6 volt, hambatan dalam 0,2 ohm, lalu ada 2 ohm lagi, ada 1,5 ohm dengan baterai 15 volt, 0,2 ohm. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Berarti kita harus mencari I nanti, lalu yang B tegangan di antara titik A dan B. Oke, berarti kita juga harus mencari VAB-nya, ya. Oke, nah sebelum kita jawab soal ini, langkah pertama kita harus ingat tadi kita harus gambarkan arah arus listriknya. Di sini ada 3 baterai. Ini sebenarnya rangkaian seri ya. Jadi kalau kita menentukan berapa besar kuat arus, berarti kuat arus yang mengalir di tiap hambatan itu adalah arus yang sama. Karena ini rangkaiannya rangkaian seri, tapi ini baterainya 3 buah, ya kan? Nah, berarti di sini kita menggambarkan arah arus dulu. Gambarkan arah arus. Jadi yang namanya arus listrik itu mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial yang rendah. Di sini ada 3 baterai, 15 volt, 3 volt, 6 volt. Berarti kan yang lebih tinggi 15 volt ya. Nah, berarti arusnya ngalir dari sini. Dari yang 15 volt, kasih aja dengan tanda panah. Lalu mengalir dia ke arah 3 volt. Jadi begini arah aliran arusnya. Oke, lanjut sampai sini. Itu ya. Jadi begitu arah aliran arus listriknya. Ini kalau nggak mau digambarkan lagi nggak masalah, untuk perwakilan aja. Oke, kira-kira seperti itu gambar arus listriknya, ya. Oke, nah sekarang untuk menentukan kuat arus listrik, kita boleh langsung jawab karena yang diketahui udah dalam bentuk gambar. Untuk menjawab soalnya, untuk menentukan kuat arus listriknya, kita gunakan yang tadi. Kan di sini ada beberapa buah baterai ya, dan ini rangkaiannya loop dari A, B, C, D kembali lagi ke A. Jadi itu yang menjadi loopnya. Langkah kedua kan gambarkan arah loop searah dengan arah arus. Berarti arah loopnya dari A ke A, B, C, A. Itu yang namanya loop. Oke, yang melingkar itu yang namanya loop. Nah, sekarang untuk yang A-nya, untuk mencari kuat arusnya yang mengalir pada rangkaian, maka kita pakai loopnya, loop A, B, C, D, A. Jadi alirannya ya A, B, C, D kembali lagi ke A. Maka kalau dari A kembali lagi ke A, otomatis tidak ada penurunan tegangan ya. Penurunan tegangannya sama dengan 0. Jadi kita pakai hukum 2 Kirchhoff nih. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Oke. Di sini ada E kan. Tadi kita punya ketentuan tanda untuk E ini. E-nya bernilai negatif jika nanti arah loop itu dia menemui atau bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu. Nah, negatif jika arah loop nanti bertemu dengan kutub negatif baterai terlebih dahulu. Oke, kita lihat arah E. Dia berjalan dari A nih loopnya. Oke, dari A, baterai yang pertama langsung ketemu kutub positif ya. Langsung ketemu kutub positif. Berarti kita bikin, kalau positif kan nggak perlu kita bikin positif. Berarti E itu kan tegangan. Tegangannya 3 volt, 3. Lalu jalan lagi sampai ke B. Ke B kita ketemu kutub positif lagi arah si loopnya. Ikuti arah putaran loop ya. Nah, berarti ditambah 6 karena 6 volt. Bergerak lagi sampai lagi di baterai yang ketiga, kita ketemunya kutub negatif. Berarti min 15 karena baterainya di sini 15 volt. Ditambah. Nah, arah arusnya juga searah dengan arah loop. Nih, arah putaran arus yang ini yang di atas, yang panah di atas. Arah loop yang di bawah ini. Kan searah itu arah putaran loop dengan arah arus. Maka I-nya bernilai positif ya. Tandanya di sini tambah. Lalu dikali R. R-nya semua hambatan itu kita masukkan ke R ini.
Semua hambatan yang dilalui oleh arus ini, oleh arus yang sama ini, kita masukkan ke R. Arus I juga mengalir melalui hambatan dalam ya, dalam baterai 0,1. Ditambah 2 ohm, tambah lagi arusnya masih mengalir di hambatan 0,2, tambah lagi 2 ohm, tambah lagi 0,2. Jadi ini yang sama dengan 0. Harusnya kan tanda sama dengannya sejajar gitu ya. Oke. Nah, berarti sekarang tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 6, 9. 9 kurang 15 min 6. Ditambah I. Lalu di sini 0,1 tambah 2 adalah 0,2. Atau gini aja, 0,2 tambah 0,2, 0,4, 0,5. Berarti di sini 0,2, 0,2, 0,4, 0,5. Berarti di sini 4,5 ya. 4,5. Ada lagi kah 1,5? Oh ya, sorry. Ini ada lagi hambatan 1,5-nya. Oke ya. Ditambah 1,5 baru sama dengan 0. Ini tertinggal 1 tadi. Oke, berarti di sini 4,5 tadi ya, tambah 1,5. Berarti 6 sama dengan 0. Oke, daripada kita susah begini, kita bisa bikin gini. 6 ditambah berapa tadi ini? Min 6 ya. Min 6 sama dengan 0, min 6 sama dengan 6,5 ya. Min 6 sama dengan min 6 ditambah I dikali ini dapatnya 6 ya, sama dengan 0 kan gitu. Sorry. Setelah itu baru kita cari nilai I nya. Berarti I 6I sama dengan pindah ruaskan ini min 6. Oke, berarti untuk mencari I sama dengan min 6 ditambah I dikali 6 sama dengan 0. Berarti min 6 nya kita pindah ruaskan jadinya positif. Oke, berarti I nya sama dengan 6/6. Jadi I nya sama dengan 1 ampere. Oke, nah kita lanjut. Kalau kita dapat I nya, baru kita bisa cari tegangan antara titik A dan B nya kan. Berarti yang B, kita mau cari nih tegangan antara titik A dan B. Berarti kita mau cari VAB nya. Kita gambarkan loop luarnya. Rasanya dengan spirometer aja ya. Loop luar. Kalau loop dalam tadi untuk menentukan kuat arus tadi nih. Sekarang kita mau cari tegangan, kita pakai loop luar. Loop luar itu kan dimintanya dari A ke B ya. Dari A ke B. Kasih aja panah begitu arahnya. Oke. Itu yang langkah pertama. Berarti VAB kita bisa pakainya di sini sama dengan sigma E. Ada kan perubahan tegangannya? Kan nggak sampai lagi kembali ke A. Kalau hanya VAB saja berarti sigma E ditambah sigma I kali R. Ini tidak nol lagi, dia punya nilai. Yang nol itu adalah dari A kembali lagi ke A, itu tegangannya yang nol. Ya, itu dia beda potensialnya yang nol. Kalau ini kan cuma V dari A ke B aja. Oke, berarti dia punya nilai tegangan di sini. Berarti untuk mencari VAB di sini adalah sigma E. Kita masih lihat arah loop luar lagi. Arah loop luarnya menemui kutub positif duluan. Berarti 3 volt baterainya. Nggak ada baterai lagi ya di sekitar AB. Berarti ditambah, karena dia searah juga dengan arah arus yang melalui titik AB, maka I-nya juga positif. R-nya di sini, R-nya adalah 0,1 ohm. Lalu ditambah 2. Berarti di sini 3. I yang kita dapatkan di sini adalah 1 ya. Berarti 1 dikali 2,1. Berarti 3 ditambah 2,1 dapatnya adalah 5,1 volt. Oke, ini cara yang pertama. Sebenarnya ada 2 cara sebenarnya. Oke, bisa kita lihat ya. Tadi kan kita pakai dari A ke B ya. Kita gambarkan loop luarnya dari A ke B. Dapatnya VAB kan tadi 5,1. Sekarang masih ada cara lain lagi.
untuk menempuh titik A ke B kan tidak hanya melalui jalan satu ini aja kan, masih banyak lagi jalan menuju Roma gitu, masih banyak jalan menuju titik A B. Kemana contohnya ini? Yang penting dari A ke B. A ke B. Nah, itu kan juga, ya kan? Itu kan juga merupakan arah loop. Berarti kalau arahnya seperti itu kita pakai, berarti bisa kita tentukan VAB-nya kan dari A sampai juga ke B nanti. Maka nanti V di sini VA benar dari A tapi melalui D dulu, melalui C dan melalui B. Ya, jadi ini cara keduanya, atau VA D C baru dia ke B. Kan juga VAB itu namanya, dari A ke B. Itu maksudnya. Oke, berarti untuk VAB juga sama dengan tadi. Sigma E ditambah sigma I dikali R. Nah, sekarang kita lihat yang loop luar yang kita pilih jalan kedua. Oke. A, dari A arah loopnya ini ke sini nih. Arah arusnya ke sini. Berlawanan kan? Berarti nanti I-nya bernilai negatif itu. Lalu arah loopnya menemui kutub positif baterai 15 volt duluan. Berarti 15-nya positif. Lalu lanjut, masih ada arah lagi. Masih ada baterai yang ditemui oleh arah loop, arah putaran loop. Baterai 6 volt yang ditemukannya pertama kali kutub negatif min 6. Oke ya. Nah, lalu di sini kan kita menentukan arah arus lagi nih, ditambah apa dikurang ya di sini. Sekarang kita lihat arah arus ini dia. Ini arah putaran arus. Arah loop luar ini dia. Oke ya, arah arusnya searah jarum jam. Arah loop luarnya berlawanan jarum jam. Karena dia berlawanan antara arah arus dengan arah loop bagian luar, maka tandanya di sini minus. Minus I dikali R yang dilalui hambatan yang dilalui arus ini. Berapa saja dia? Ya. Berarti yang dilalui arus ini kan nanti ini nih. Ini juga dilalui arus kan semuanya. Berarti hambatan 0 1,5 ditambah 0,2 ditambah 2 tambah 0,2. Oke, berarti di sini 15 kurang 6 dulu. 15 kurang 6 kan 9 ya. 9 dikurang I. Oke, dikali 1,5 tambah 0,2 tambah 2 tambah lagi 0,2. Berarti ini jumlahnya 3,9 ya. Kalian jumlahkan ini 3,9. Berarti di sini yang ini jadinya 9. I-nya kita dapat tadi kan 1. Oke, atau kita ganti aja I-nya di sini 1 nih. Berarti 1 dikali 3,9 kan 3,9 ya. Nah, berarti 9 kurang 3,9 itu dapatnya juga 5,1 volt. Jadi sama. Yang penting di sini VAB. Boleh jalannya melalui AB di sini, boleh jalannya melalui A, D, C, nanti baru ke B. Lalu yang mana yang kami pilih, Bu? Pilihlah yang jalannya sedikit, yang komponennya sedikit. Ini kan sedikit nih, hanya 2 buah. Ini 1, 2, 3, 4 buah. Kalau dia diagonal nanti juga begitu. Boleh dari A, B, C. Kalau yang ditanya VAC, boleh ambil dari A, B, C, atau dari A, D, C. Itu kalau dia dari VAC. Jadi boleh pilih jalannya yang mana. Ya. Oke, kita lanjut. Ini baru rangkaian satu loop. Satu loop ini maksudnya hanya satu loopnya. Jadi ini bisa contohnya di sini rangkaian satu loop. Ini hanya satu loopnya. Oke, next kita coba rangkaian 2 loop. Oke, sekarang kita lihat yang rangkaian 2 loop. Maksudnya 2 loop di sini tadi itu hanya satu tuh lingkarannya, petakannya. Sekarang udah 2. Kalau 3 ya 3 loop juga namanya. Nah, berarti ini rangkaian 2 loop ya. Ada triknya untuk kita mengerjakan rangkaian 2 loop ini biar tidak terlalu ibaratnya kalau tadi kan kita harus ikutin arah arus dulu yang keluar dari kutub positif baterai yang punya beda potensial lebih tinggi gitu ya. Kalau sekarang kita bebas sebenarnya menentukan arah loop kemana
arah arus itu seperti apa. Ya, trik gampangnya gini, tentukan aja dulu arah loop. Ini untuk yang rangkaian 2 loop ya, tentukan arah loopnya. Berarti di sini ada 2 buah loopnya, bisa loop 1 dan loop 2 gitu. Cara menentukan arah loopnya gimana? Kalian ingat tanda love ya, seperti ini kan, tanda love. Nah, arah loopnya juga kita bikinkan seperti itu. Oke, ini kita kasih tanda love di sini. Oke, ini ke sini, yang ininya ke sini. Tuh, jadi udah kayak tanda love ya. Jadi bikin aja seperti ini, gitu ya. Oke, ini kan tadi besarnya 1 ohm, cukup jelas ya, 1 ohm itu besarnya. Nah, lalu kita kasih nama, ini loop 1, ini loop 2. Selesai arah loopnya, jadi bikinnya kayak tanda love ya, ini ke sini, ini ke sini. Oke, terus langkah selanjutnya, sesuaikan arah arus mengikuti arah loop. Tuh, jadi kalau arah loopnya dari ini ke sini, ininya yang loop 2 dari ini ke sini, begitu juga arah loop masing-masing, arah arus masing-masing kotaknya. Untuk kotak yang pertama arah arusnya gini, dari A ke B ke bawah, lalu ke bawah lagi, sini. Oke, bisa ya. Nah, kalau arah yang ini, yang di sini, berarti ini ngikuti lagi nih. Ini ke bawah kan, berarti ini ke sini, ini ke sini, lalu ke sini. Ya, masuk ini sampai sini. Oke, sip ya untuk arah loop. Nah, sekarang ini ada titik cabang ini ya. Boleh kita kasih ini namanya arus I1. Berarti ini juga masih I1 ya. Oke, ini juga masih I1 nih di bawah. Nah, arus yang ini kita kasih arus I2. Berarti ini juga I2 nih, I2. Nah, yang ini beda arusnya kan, ini kan ada titik cabang, berarti arus yang di sini yang datang masuk titik cabang beda dengan yang keluar dari titik cabang kan. Nah, berarti ini kita misalkan dengan arus I3. Sip. Bu, saya mau lambangkan ini I2 boleh, ini I3 boleh, ini I1 boleh. Itu akan kita sendiri yang kasih nama arusnya. Ya. Oke, udah ya. Jadi arah arusnya mengikuti arah loop. Jadi kita tentukan, lebih gampang tentukan arah loop yang pertama kayak love dulu. Arah arusnya juga begitu. Sip. Oke. Sekarang baru kita mulai menjawab soalnya. Yang pertama kan disuruh menentukan kuat arusnya ya. Untuk menentukan kuat arusnya, berarti kita kan pakai berhubung ini rangkaiannya ada 2 buah loop, kita lihat masing-masing loop. Jadi untuk A kita pakai dulu loop yang pertama. Jadi kita ambil loop yang pertama. Loop yang pertama itu kan melingkar seperti ini ya, dari A ke E, A ke B, ke E, ke F, ke A. Berarti di sini A ke B, ke E, ke F. Nah, baru di sini kita bikinkan ya sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sip. Oke. Lalu lihat nih loop yang pertama aja dulu, selesaikan satu-satu loop. Loop yang pertama berarti kotak yang ini aja ya. Oke, berarti E-nya dari A jalan dia. Loopnya kan ini ya. Ini jalan ke bawah, berarti ketemu dulu yang 8 volt kutub positif ya. Oke, kita coba ya. Ini arah loopnya nih, jalan, ini kutub positif. Ini ya. Oke, dari A nih. Oke. Berarti kutub positif duluan yang ketemu di baterai 8 volt. Ya, berarti 8. Oke, jalan lagi baru ketemu yang 6 volt, tapi di kutub negatif, min 6. Oke, udah. Sekarang arusnya lagi. Arus yang mengalir melalui hambatan, ada hambatannya 2 buah di sini, hambatan dalam baterai dan hambatan 2 ohm. Nah, hambatan dalam baterai yang di 6 volt ini dilalui oleh arus I1. Berarti I1 arusnya dengan loop itu searah ya. Berarti I1-nya nanti positif. Plus I1 dikali R yang dilewati oleh I1. I1 itu melewati hambatan 1 ohm, hambatan dalam, ditambah hambatan 2 ohm. Oke, gitu ya. Itu kita jumlahkan aja R yang dilewati arus yang sama, gitu maksudnya. Oke, ditambah. Sekarang I3 juga searah kan dengan arah putaran loop. Nah, berarti I3-nya ini. Nah, ketemu langsung I3.
berarti I3-nya positif. Oke, lalu hambatan yang dilalui oleh kuat arus I3. I3 ini melalui hambatan 3 ohm dan hambatan dalam baterai 1 ohm. Berarti kita jumlahkan 3 tambah 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti ini 8 kurang 6 kan 2 ditambah 2 tambah 1 3, 3I1 ditambah 3 tambah 1 4, 4I3 sama dengan 0. Sekarang kita lanjut. Nah, berarti di sini 3I1 ditambah 4I3 sama dengan 2-nya pindah ke ruas kanan, min 2. Nah, berarti ini yang kita ibaratkan dengan persamaan 1. Ya, ini kita ibaratkan dengan persamaan 1 kita. Sekarang kita punya loop yang kedua. Berarti kita lihat lagi loop yang kedua. Loop yang kedua berarti dari ini ya. Dari ini. Dari bawah boleh, dari E boleh. Atau kalau kalian ragu ini boleh juga dari E nih. Dari E min 6 dulu baru plus 8. Terserah ya. Oke. Kalau ini juga boleh nih dari E dulu nih. Misalkan dari E, D, C, B, kembali lagi ke E. Atau kalau kalian ragu gini nih. Ini takutnya nanti ibu nggak sama loh bu. Oke, kita samakan lah ya. Ini geraknya kan dari ini ke bawah nih arah loop. Atau berarti mau loopnya gini. E, lalu ke F, gini ya, ikuti arah loop ya. E ke F, nih ke F. Lalu ke A, lalu ke B, kembali lagi ke E. Itu biar kalian nggak pusing. Itulah, nanti bingung malah. Ini arah loop nih. Dari E ke F, ke A, ke B. Oke, itu arah putaran loop ya. Oke, kita pakai tadi kan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, nah sigma E. Dari kita jalan nih. Dari E ketemu dulu kutub baterai 6 volt. Kita ketemu sama kutub negatifnya dulu nih. Berarti min 6. Boleh gitu. Oke, sebenarnya tadi juga betul, tapi takutnya kalian ragu kalau ibu ambilnya dari AB. Oke, lalu jalan lagi sampai di kutub baterai yang 8 volt, kutub positif, berarti tambah 8. Boleh. Oke, udah ada lagi baterai yang dilalui nggak ada kan? Oke, sekarang lanjut nih, lanjut. Berarti I dikali R kan? Nah, berarti I di sini, I yang di sini searah enggak? I-nya di sini ada 2 buah. Pada loop 1 itu ada 2 buah I-nya. Ada I1 dan ada I3. Ya. I1 arahnya searah dengan arah loop. Loop begini arahnya, I1 juga ke sini. Jadi sama. Berarti I1-nya positif. Dikali hambatan yang dilalui oleh I1. I1 ini melalui hambatan 2 ohm. Dia juga melalui hambatan 1 ohm. Ini kan juga masih mengalir I1 nih. Dia juga melalui hambatan 1 ohm. Hambatan dalam tetap dihitung. Oke. Ditambah karena ada 2 buah kuat arus di sini, I3 juga ada di loop 1. Berarti I3 arahnya kan ke bawah. Ini mengikuti arah loop kan? Maka I3-nya nanti juga bernilai positif. Jadi I3-nya bernilai positif. Lalu setelah itu hambatan yang dilalui oleh kuat arus I3 adalah 3 ohm. Ditambah hambatan dalamnya 1 ohm. Sama dengan 0. Ini boleh kita bikin sama dengan 0. Oke. Oke, biar bagus. Oke, berarti di sini min 6 tambah 8 kan min 2. Ditambah I1 min 6 tambah 8, 2. Tambah I1, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 kali I1 ditambah 3 tambah 1, 2 tambah 1, 3 I1 di sini ya. 3 tambah 1, 4 kali I3, berarti 4I3 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti ini 2-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan. 3I1 ditambah 4I3 sama dengan min 2. Nah, sama kan dengan yang tadi? Sebenarnya sama aja. Ya. Nah, berarti ini yang kita ambil sebagai persamaan pertama kita. Oke.
Untuk persamaan kedua, kita mengikuti loop 2. Kita kerjakan satu buah loop lagi, loop 2. Berarti loop 2 kan jalannya ada gini ya. Dari E ke D, ke C, ke B, kembali lagi ke E, gitu kan. Nah, berarti perjalanannya gini nih. Dari E ke D, ke C, ke B, kembali lagi ke E. Itu perjalanannya si loop 2. Oke, berarti sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Oke, nah sekarang baterai yang dilalui oleh arah loop 2, berarti dari E ini kita jalan nih, ketemu dulu baterai 12 volt kutub negatifnya, berarti min 12. Oke, jalan lagi, ketemu lagi nih 8 volt kutub positif, berarti plus 8 gitu. Nah, sekarang arusnya ada dua nih, I2 dan I3 pada loop 2 ya, I2 dan I3. Oke, I3 ini kan juga di loop 2, juga di loop 1. Berarti arusnya di sini kalau untuk I2 arusnya searah dengan arah loop 2. Berarti ditambah I2. Yang hambatan yang dilalui I2 1 ohm dan ditambah nanti hambatan 3 ohm. Ditambah. Oke, I3 kan juga searah nih dengan loop 2. Oke, berarti I3 hambatan yang dilalui I3 3 ohm dan 1 ohm sama dengan 0. Oke, berarti ini min 12 ditambah 8, berarti di sini sisanya min 4 ditambah 1 tambah 3 4 kali I2 ditambah 4 kali I3 sama dengan 0. Oke, seperti biasa 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti 4I2 tambah 4I3 sama dengan min 4 pindah ruaskan jadinya 4. Oke, nah berarti udah dua persamaan yang kita peroleh di sini. Nah, ini dia persamaan 2. Ini yang kita ambil sebagai persamaan 2. Oke, tolong diingat lagi, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oh, tapi belum bisa ini kita ambil jadi persamaan 2, sorry. Ini kalau kita mau eliminasi belum bisa dieliminasi ya. Coba deh lihat komponennya, sukunya. Ini I1 sama I3, ini I2 sama I3. I3-nya udah sama, berarti I1 dan I2 ini harus kita ganti nih. Harus kita ganti ke bentuk I1 atau bentuk I2 saja. Caranya gimana? Kita manfaatkan hukum 1 Kirchhoff. Jadi berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, kita lihat arah arus tadi. Untuk mencari I3-nya, di sini arus yang masuk ke titik cabang B, ya, arus yang masuk ke titik cabang B adalah I1 dan I2 kan. Itu yang kita gunakan. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, jumlah arus yang masuk tadi I1 tambah I2. Yang keluar dari titik cabang B adalah I3. Oke, kalau tidak kelihatan kita pindah deh. Jadi di sini ya kuat arus yang masuk tadi kan, ingat ya tadi gini ya cabangnya. Nah, di sini tadi arus I1, ini arus I2, ini kan I3. Ya kan? Titik cabangnya titik cabang B di sini. Berarti yang masuk ke titik cabang B ini yang arahnya masuk I1 sama I2 kan, yang keluar kan I3. Nah, berarti kalau kita rumuskan arus masuk sama dengan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, berarti yang masuk kan I1 tambah I2 sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang keluar kan hanya I3 saja. Nah, kita ganti nih. Kita mau ganti I1 atau mau ganti I2, terserah kita yang mana. Oke, kalau saya lebih pilih ganti I2. Ya, kita ganti I2 di sini. Berarti kalau kita mau ganti I2, I2-nya kita ganti dengan I2 sama dengan I3 dikurang I1. Nah, setelah dapat ini, pindahkan ke persamaan yang ada I2-nya. Oke, pindahkan ke persamaan yang ada I2-nya. Nah, oke, berarti di sini maka kita bisa lanjut 4I2 ditambah 4I3 sama dengan 4. Ini kan persamaannya kita bisa sederhanakan dulu, ya kan?
Sama-sama kita bagi 4. Ini I2 tambah I3 sama dengan 1. Oke. Nah, berarti ini yang kita ganti nih, I2 tambah I3 ini. I2-nya kita ganti dengan I3 kurang I1 tambah I3. Gitu ya. Nah, sama dengan 1. Nah, setelah itu baru nih, I3 tambah I3 kan 2I3 dikurang I1 sama dengan 1. Nah, ini yang akan kita ambil persamaan kedua. Oke. Jadi apa gunanya kita ubah yang I2 itu, Bu? Triknya begini. Sebelum kalian tandai ini jadi persamaan 2, lihat dulu yang ini. Bisa nggak mereka berdua dieliminasi? Sama nggak komponen-komponen atau suku-sukunya? Di sini variabelnya hanya ada I1 dan I3. Ini I2 dan I3. Oke, I3-nya sudah sama. Berarti yang beda kan I1 sama I2. Berarti salah satu antara I1 dan I2 ini kita harus ganti nilainya. Dengan apa? Kita manfaatkan hukum Kirchhoff 1 yang tadi. Ya, hukum percabangan tadi. Kan ada hubungan antara I1, I2, dan I3 kan? Kalau kita mau ganti I2, berarti berdasarkan hukum Kirchhoff tadi kita dapat I1 tambah I2 sama dengan I3. Kalau kita mau ganti I2, berarti I2 itu kan I3 kurang I1. Biar seragam nih variabelnya dengan paragraf 1, dengan persamaan 1. Ini I3-nya udah ada I3, I1-nya udah ada I1. Berarti baru boleh kita eliminasi. Ya. Jadi baru boleh kita eliminasi. Oke. Eliminasi persamaan 1 dan 2 yang kita sudah peroleh. Berarti persamaan 1 kan 3I1 ditambah 4I3 sama dengan min 2. Lalu persamaan 2 di sini yang kita dapat 2I3 atau I1 sama I1 boleh. Berarti di sini min I1 tambah 2I3 sama dengan 1. Oke, kita mau eliminasi. Ada yang bisa dihilangkan ini? Oke, kita samakan dulu ya. Berarti ini sama-sama kita kali 1, ini kali 2. Oke, kita mau hilangkan I3 nih. Kita mau eliminasi I3-nya. Berarti dapatnya kan nanti di sini 3I1 ditambah 4I3 sama dengan min 2. Berarti di sini min 2I1 ditambah 4I3 sama dengan 2. Oke, ini baru kita bisa eliminasi yang I3-nya. Untuk menghilangkan yang I3, berarti tandanya kita kurang. Ya, 3 kurang min 2, berarti 5I1, ini 0 ya. Sama dengan 2 dikurang min 2 kurang 2, berarti min 4. Berarti I1-nya sama dengan min 4/5 ampere. Tuh, I1-nya min 4/5 ampere. Next, kita lanjut I2-nya. Dapat kita nilai I1, kita bisa cari, I3 yang bisa kita cari ya. Kita bisa cari nilai I3-nya. Kalau mau cari dari persamaan yang pertama boleh, substitusi lah. Berarti 3I1 ditambah 4I3 sama dengan min 2. Oke, berarti 3 dikali min 4/5 ditambah 4I3 sama dengan min 2. Berarti ini min 12/5 ditambah 4 dikali I3 sama dengan min 2. Oke, berarti ini 4I3 sama dengan min 2 ditambah 12/5. Berarti 4 kali I3 sama dengan min 2 itu kan min 10/5 ditambah 12/5. Oke, berarti 4I3 sama dengan 2/5. Berarti kita bisa cari I3-nya. Kita dapat di sini 4I3 sama dengan 2/5. Berarti untuk I3-nya kita bisa kali silang. Jadi I3 sama dengan 4 kali silang dengan 5, 2/20 ampere.
Oke, dia kan minta kuat arus di masing-masing hambatan tadi ya, berarti I1, I2, dan I3. Untuk I2-nya, kita kan punya persamaan tadi, I1 tambah I2 sama dengan I3 kan. I1-nya kita dapat min 4/5. I2-nya kita mau cari, hubungkan lagi. Sama dengan I3-nya kita dapat 2/20. 2/20 ini kan sama dengan 1/10 ya. 1/10 ampere. Oke, bisa kita masukkan ini 1/10 gitu. Nah, berarti ini I2 sama dengan 1/10 ditambah 4/5. Samakan penyebutnya jadi 10, 1 ditambah ini 2 kali 4, 8, jadinya di sini 9/10. Jadi I2-nya 9/10 ampere. Oke, nggak usah disederhanakan, nggak usah dijadikan bilangan desimal. Disederhanakan boleh. Oke, lalu kita ingin menentukan nilai tegangan antara titik B dan E. Nah, berarti kita pakai loop baru nih. Dari B ke E. Kita wakilkan aja dengan ini ya. Nah, gitu ya. Dari B ke E. Berarti kita pakai di sini VBE-nya. Kita pakai sigma E ditambah sigma I kali R. Jadi ini bukan 0 lagi, ada nilainya VBE. Ya. Berarti VBE-nya di situ E-nya diketemui oleh loop luar tegangannya di situ kutub positif 8 volt. 8 volt atau 8 saja. Arah arusnya yang mengalir di BE hanya harus I3 saja. Ya, searah dengan arah dari B ke E, berarti ditambah I3 dikali R. R-nya di sini R3 ohm yang dilalui I3 dan ditambah 1 ohm. Oke, berarti ini masih sama dengan gambar yang tadi ya. Berarti ini 8 ditambah I3 tadi dapatnya 1/10. Ganti 1/10. 3 tambah 1, 4. Berarti di sini boleh disederhanakan nih. Ini 10, ini 4, ini 2, ini 5. Ya, berarti 8 ditambah 2/5. Tambah 2/5. Oke, 8 tambah 2/5 kan juga bisa nih disamakan penyebutnya. Ya, 8 tambah 2/5. Oke, jadikan penyebutnya berapa di sini? Jadikan penyebutnya ini 8 ini kan 40/5. Oke, nggak kelihatan ya. Berarti ibu nyampe aja ke sini nih. Nyambung sama dengan 40/5 tambah 2/5. Nah, jadinya kan 42/5 volt. Oke, 42/5 volt. Nah, jadi inilah beda tegangannya. Oke, sampai di sini aja. Triknya kalau ada loop, dua loop begini, dua loop, silahkan buat arah loopnya seperti ini. Lalu arah arusnya mengikuti arah loop gitu. Oke, itu trik gampang untuk dua loop. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.